Ada semarak yang berbeda sore hari kemarin di rumah Krisdayanti. Raul Lemos yang belakangan lebih sering berada di Timor Leste, rupanya juga hadir. Di taman belakang, kursi meja telah berjajar rapi. Berikut kue, tumpeng, kado-kado, dan juga balon pesta. Sebuah pesta rupanya tengah digelar Krisdayanti dan Raul Lemos untuk anak bungsu mereka, Kellen Alexander Lemos. Saya boleh gimana? Waduh, langsung tahu. Tuh denger mas. Ashanti menunjukkan dirinya sosok istri yang baik, tetap tabah dan melayani suami meskipun harus menanti waktu kelahiran seorang diri. Karena ini anak kita berdua yang pertama, ya aku sangat worry. Dan mengganggu konsentrasi nggak sih untuk kerja? Harus tidak boleh. Mengganggu, ya, tetapi bukan halangan. Dengan sedikit berat hati dan khawatir, Anang pun melangkah meninggalkan rumah. Wajahnya yang semula agak cemas, perlahan terlihat cerah ketika setibanya di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, ia melihat Desi Ratnasari, rekan anggota Dewan yang juga akan melakukan safari politik. Ini perjalanan ke Tegal, ini akan 3,5 jam perjalanan, nanti sampai Tegal sekitar jam 8:30 malam. Sepanjang perjalanan menggunakan kereta api, tidak banyak yang dilakukan Anang dan Desi. 5 jam berlalu, dan mereka pun akhirnya tiba di persinggahan pertama, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ini udah sampai di pendopo, ini Pandoranya. Berarti ibu sekarang sama bapak, bukan bapaknya, langsung aja ini gimana caranya langsung bisa dapat. Sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, begitu ya. Kau baik hati dengan sadarmu, kau tinggal aku. Setelah menyerap aspirasi rakyat Tegal, Anang rupanya sudah dinanti perjalanan menuju kota Surabaya, Jawa Timur. Hari masih subuh ketika Anang tiba di kota pahlawan. Tetapi rupanya ia hanya sekedar transit karena tujuannya adalah kampung halamannya, Jember, Jawa Timur. Ya, ini udah sampai di Juanda, kita menuju ke Jember. Pemirsa udah sampai di Jember, nah, sekarang kita langsung ada acara. Kunjungan Anang di kota Jember diawali dengan menyambangi sebuah pabrik tembakau yang selama puluhan tahun menjadi nafas hidup ribuan warga Jember. Proses tembakau. Kemana lagi Pak? Ini Apa masalah? Histeria buruh-buruh pabrik tembakau sungguh di luar dugaan Anang. Beberapa buruh bahkan menitikan air mata bisa berjumpa dengan artis idola dari kampung halaman. Kok nangis Bu? Kok nangis? Jadwal kunjungan Anang di Jember memang sangat padat. Dari pabrik tembakau, ia sudah ditunggu acara dialog dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Kebidanan. Istriku yang penting itu
Mudah-mudahan semuanya. Satu persatu kalangan Jember ditemui Anang dan didengarkannya semua keluhan mereka. Ia sempat mampir ke para pengrajin cenderamata yang memasok barang ke Pulau Bali dan ikut menanam pohon simbolis penghijauan kota Jember. Ia juga dinobatkan sebagai duta donor darah oleh Bupati Jember. Dan sesaat sebelum matahari terbenam, ia sempatkan untuk rehat sejenak dengan menyambangi pantai Watu Ulo, kenangan masa kecilnya. Begini pemirsa, ini Watu Ulo. Ya. Ini tempatku main kecil. Ya dari dulu begini dan nggak berubah. Nggak berubah ya. Dari dulu Mas Dulu 7 tetap seperti ini, Mas. ya begini. Ya karena memang tidak ada pengelolaan serius Pak di sini gitu loh ya. Tanpa terasa 5 hari berlalu, banyak aspirasi rakyat yang ditampung Anang dan selama itu pula ia meninggalkan Ashanti seorang diri. Kerinduannya pada rumah pun memuncak, tak sabar ingin kembali mendampingi istrinya di saat melahirkan esok hari. Pemirsa sudah sampai dulu. Assalamualaikum. Iya. Ya pemirsa, terima kasih udah ngikutin saya ya. Itulah pekerjaan saya sekarang. Sekali lagi terima kasih. Dan ketemu lagi. Anang Hermansyah seakan meluruskan citra anggota Dewan sebagai pengayom masyarakat yang bahkan mau mengorbankan kepentingan pribadinya. Sementara itu pemirsa, kabar bahagia muncul dari Krisdayanti. Kemarin Kade dan suaminya Raul Lemos merayakan ulang tahun putra mereka Kellen Alexander Lemos yang genap berusia 2 tahun. Seperti apa kemeriahan pesta yang digelar Krisdayanti? Dan apa hadiah yang disiapkan Raul untuk Kellen? Ada semarak yang berbeda sore hari kemarin di rumah Krisdayanti. Raul Lemos yang belakangan lebih sering berada di Timor Leste, rupanya juga hadir. Di taman belakang, kursi meja telah berjajar rapi. Berikut kue, tumpeng, kado-kado, dan juga balon pesta. Sebuah pesta rupanya tengah digelar Krisdayanti dan Raul Lemos untuk anak bungsu mereka, Kellen Alexander Lemos. Waduh, langsung dibawa. Ini cowok beneran. Bukan cowok klemer-klemer. Kellen Alexander yang genap berusia 2 tahun, tumbuh menjadi bocah imut dan mengemaskan tidak kalah dari Amora. Lihat saja ekspresi takutnya tatkala diminta untuk meniup lilin ulang tahun. Tiup, Ya Pak, deketin Pak, kelilingnya Pak. tiup lilinnya. Sama Dedi. Ada kesenangan tersendiri kan saya lihat Keleng ini apa beda ya, beda. Dia menunjukkan sikap kelaki-lakian banget. Makanya saya udah kasih tahu ke miminya, saya nggak mau anak laki-laki saya itu dirayain ulang tahun yang kayak heboh-heboh begitu. Kalau yang perempuan silakan mereka mau ngerayain gimana silakan, tapi yang laki-laki jangan dibina dengan kekerasan gitu. Bina dengan harus keras. Pesta kemarin memang terkesan sederhana, hanya diramaikan oleh teman-teman sekolah Amora dan Kellen. Hanya terlihat Yuni Syara dan Silvana Herman muncul di tengah acara, sementara Aurel dan Azriel rupanya batal datang karena menemani bunda mereka Ashanti di rumah sakit. Tadinya udah mau datang kakak-kakaknya, cuman mungkin karena harus standby jagain bundanya ya, karena lagi masa tegang semua ya. Saya juga ikutan, kita di sini ikut merasa apalah, ya namanya juga apa ya, saya juga ngerasain baru lahirin gitu kan, jadi pasti ada ketegangan gitu. Ulang tahun Kellen menjadi momen spesial bagi Kade. Sebuah kebahagiaan kecil mengingat Raul yang tidak setiap hari tinggal bersamanya di Jakarta. Kita komitmen memang walaupun kita long distance relationship, tapi tetap komunikasi adalah landasan dasar kita dalam berumah tangga untuk menjaga anak-anak. Saya nggak khawatir lah yang namanya family man, dia dari sini gitu ya. Jadi saya selalu berusaha yang terbaik untuk menjaga anak-anak yang dititipkan Raul ke saya.
30 menit sudah saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di RCTI Semakin Oke.